warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Nama saya adalah Aini Semantina Sebelum. Saya adalah salah satu dosen yang dipanggil untuk Satgas Gelombang 4 pada tahun 2021. Saya adalah salah satu dosen tetap yayasan di salah satu perguruan tinggi swasta di Satuan Pendidikan Selatan. Nama perguruannya adalah Universitas Geraha Nusantara. Saya berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan fisika. Saya juga aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah di bidang penelitian. Salah satu penelitian saya yang telah saya lakukan adalah peningkatan hasil belajar fisika peserta didik melalui pembelajaran Sains Game Turnamen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Sains Game Turnamen. Adapun dalam penelitian ini subjek yang saya gunakan adalah SMA Negeri 1 Datakonang. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas. Adapun alasan saya memilih judul ini adalah karena berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di sekolah tersebut, melalui wawancara sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh, menurut siswa, fisika itu adalah sangat rumit. Hal ini disebabkan oleh fisika selalu diidentikan dengan rumus-rumus. Kenapa bisa hal seperti ini bisa terjadi? Karena guru-gurunya itu menggunakan metode pembelajaran ceramah, di mana di sini guru-guru mentransfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswanya, sehingga seharusnya fisika itu merupakan satu konsep, di mana konsep ini harus diperoleh dari pembelajaran yang diperoleh oleh siswa melalui pengalaman sendiri. Materi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah materi fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam bentuk gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan atas dua jenis, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Fluida merupakan suatu himpunan dan free fase benda, termasuk cairan terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengeluarkan, atau umumnya kemampuannya itu untuk mengambil bentuk dari bentuk, atau umumnya kemampuannya itu mengambil bentuk dari wadah mereka. Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan pegangan geser dalam equilibrium statik. Konsekuensi dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan di dalam menggolongkan bentuk fluida. Adapun kegiatan penelitian ini melakukan dengan tim game turnamen yang merupakan suatu pembelajaran yang menempatkan siswa di dalam berkelompok, di mana langkah atau indikator dari tim game. Adapun langkah dalam tim game turnamen ini adalah: 1. Guru menyiapkan kartu soal atau lembar kerja siswa dan alat tulis bahan. Yang kemudian kedua, siswa dibagi atas beberapa kelompok yang anggota kelompok 5 atau 6 siswa. Yang ketiga, guru mengerahkan aturan permainannya. Adapun langkah-langkahnya seperti ini. 1. Pertama, siswa itu ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi. Yang kedua, guru menyiapkan pelajaran, kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, akhirnya seluruh siswa dikenai kuis pada waktu itu mereka tidak dapat saling membantu. Dari langkah di atas, peneliti menyiapkan materi dan bahan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membagi kelompok menjadi 5 kelompok untuk
Untuk gamesnya adalah melakukan percobaan dengan melakukan suatu permasalahan. Seperti permasalahan berikut. Contohnya dalam kuliah adalah permasalahannya itu mengapa telur jika dimasukkan ke dalam air garam akan mengapung seperti ini. Setelah itu siswa diberikan permasalahan, maka kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan praktikum seperti berikut ini. Dari gambar di atas, di sini dijelaskan bahwa telur tersebut mengapung di dalam suatu gelas. Dari percobaan tersebut, siswa melakukan percobaan paling cepat dan menjelaskan bahwa telur tersebut memang betul-betul terapung dari praktikum yang mereka lakukan. Kemudian menjelaskan bahwa kenapa telur tersebut terapung, maka disebabkan ada garamnya. Setelah dilakukan praktikum tersebut, akhirnya polisi menjawab atau menyimpulkan bahwa kenapa telur tersebut bisa terapung? Hal ini disebabkan air garam memiliki massa jenis yang lebih besar dari air. Semakin tinggi massa jenis cairan, maka akan semakin mudah suatu benda mengapung di atasnya. Ketika kamu memasukkan telur ke dalam gelas berisi air, maka telur tersebut akan tenggelam. Ketika kamu memasukkan telur ke dalam suatu garam, itu maka telur tersebut akan menjadi terapung. Adapun dengan adanya kegiatan ini, siswa menjadi paham dalam pembelajaran fluida itu berdasarkan konsep dari pengalaman mereka. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian turnamen ini dilakukan melalui game berupa pertanyaan dengan memberikan game melalui permasalahan dan diujikan melalui percobaan untuk mengetahui konsep pembelajarannya. Di dalam penelitian ini, luaran yang dilakukan adalah berupa jurnal nasional terakreditas. Di samping itu juga peneliti juga melakukan kegiatan penelitian tentang penerapan model pembelajaran e-learning dalam materi statistika yang menggunakan aplikasi SPSS. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, di mana di sini dijelaskan bahwa dengan pengolahan data akan memudahkan mahasiswa dalam mengolah data yang cepat dan akurat. Di sini pengolahan data yang biasa digunakan oleh mahasiswa dan pembelajar adalah dengan menggunakan manual. Dengan adanya penelitian ini, maka mahasiswa dituntut untuk memperoleh data lebih cepat adalah dengan menggunakan SPSS. Di samping itu, SPSS ini selain mengolah data, dia juga bisa menyajikan data berupa grafiknya itu berbagai macam, yaitu contohnya grafik batang atau program, bisa juga ada grafik lingkaran, atau bisa juga menggunakan grafik garis. Terus kemudian di samping itu juga dengan SPSS ini juga mahasiswa bisa mengetahui tentang berapa sih rata-rata dari pengolahan data yang digunakan. Jadi SPSS ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengolahan data atau dalam materi yang mereka gunakan adalah statistika. Di mana di dalam penelitian ini juga memiliki suatu jurnal sebagai luaran atau rencana penelitian ini juga akan membuat suatu buku ISBN. Untuk publikasi lainnya, saya juga menampilkan 13 sebagai berikut. Di dalam penelitian tersebut memiliki luaran yang terdiri dari luaran tentang penelitian yang lain yang berkaitan dengan pendidikan fisik. Demikianlah hasil narasi saya tentang penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.